Sejarah menurut bangsa Arab. Sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bangsa Arab sejatinya belum memiliki materi sejarah yang sebenarnya. Kecuali hanya saling mewarisi cerita-cerita yang berkembang di antara mereka, seperti berita tentang penduduk jahiliyah yang pertama, yaitu tentang kabar berita nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan berbagai cerita yang terjadi dan ada pada saat nenek moyang mereka masih hidup dahulu kala, kisah-kisah yang mengandung kepahlawan, kemuliaan dan kesetiaan. Begitu juga kisah dan cerita tentang Baitullah, air Zam-Zam, serta tentang kaum Jurhum, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Selanjutnya, cerita tentang rumah-rumah yang diserahkan kepada Quraisy dan ditempati secara bergantian, peristiwa yang terjadi di Bendungan Marib, lalu peristiwa berikutnya adalah perpecahan yang terjadi di dalam negeri, hingga pada akhirnya Al-Quran menjadi pengganti dari Alkitab, lisan menempati tempat pena, manusia saling menasehati. Dengan hal tersebut, mereka pun sangat menjaga hal itu, kemudian melaksanakannya dengan baik. Setelah itu semua muncullah sumber yang baru dengan kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dimulainya dakwah olehnya, yaitu dengan melalui hadis-hadis yang disampaikannya kepada para sahabatnya. Lalu dilanjutkan oleh sahabat kepada tabi'in seputar kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kehidupannya. Menyinggung tentang jihad atau perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan dan memenuhi catatan kisah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berperang melawan kaum musyrikin dan orang-orang yang berada di luar agama Islam, serta mendakwahkan ketauhidan, dan pengaruh di dalamnya yang terjadi akibat penyampaian dari lisan ke lisan dan peperangan atau pertumpahan darah. Ini semua merupakan materi bagi sejarah sebagai hal pertama, dan kedua sebagai kisah perjalanan atau sirah. Saat itu, semua hal ini belum dikodifikasikan ke dalam kitab sejarah bangsa Arab atau sirah atau kisah perjalanan. Hingga berakhirnya masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, bahkan pada masa ini tidak ada sesuatu yang sudah terkodifikasi selain Al-Quran dan beberapa kitab landasan dasar tentang ilmu nahwu tata bahasa Arab. Pada masa sekarang ini kita akan mendapatkan banyak sekali kaum muslimin yang sangat menjaga dan berlomba-lomba dalam menghafal Al-Quran. Sampai mencatatnya baik pada masa kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan setelah kewafatannya, sebagaimana juga mereka sangat resah dengan tersebarnya bahasa ajam dan sangat bersemangat untuk membuat dan membukukan atau mengkodifikasi ilmu nahwu. Hal itu terjadi karena telah bercampurnya bangsa Arab dengan bangsa yang lainnya ketika Islam telah tersebar luas dan berkembang dengan sangat pesat.